Thanks to this book, now that I know that I need to learn more of how to speak. Hai Awesomes, welcome back to another video with me, Tika Sudapto. Dan kali ini gue pengen ceritain sebuah buku yang baru aja gue selesai baca. Jajang! You Do You by Alexandro Ruby. Gue direkomendasiin buku ini sama teman gue karena katanya nih bukunya gue banget. I was like, okay. Dan bener aja, dari bab pertama isinya adalah hal-hal yang memang sering gue obrolin, yang sering gue share, dan sering gue diskusiin, terutama sama circle gue, tapi dengan bahasa yang lebih mudah dipahami. Yippee! Mungkin kalian para awesomes yang udah follow gue dari lama udah tahu ya kalau gue memang sering banget ngomongin tentang self-improvement, self-awareness, cara mempelajari diri sendiri, terus self-expression, and gimana caranya untuk kita belajar dari failure and also from our success. Semua itu, almost everything I guess, ada dalam buku ini. Dari buku ini gue belajar bahwa gue harus lebih banyak belajar untuk menyampaikan apa yang ingin gue sampaikan dengan lebih baik. Yippee! So, dari buku ini sendiri ada dua insight yang pengen gue share ke kalian. Insight pertama adalah tentang jam produktivitas. Jadi dulu gue pernah dikasih tahu salah satu mentor gue bahwa orang itu memiliki jam produktivitas. Biasanya kalau pagi itu adalah waktunya kreatif, banyak insight, banyak inspirasi, terus mulai menuju siang lebih ke analytical. Nah, kemudian malamnya itu ditutup dengan introspeksi atau evaluasi dan dilanjutkan dengan planning untuk keesokan harinya. Itu yang gue tahu. Nah, gue mencoba itu, menerapkan itu dalam schedule harian gue, and it did help me. Tapi something feels kind of off. Nah, sampai gue ketemu sama buku ini, gue baca, ternyata ada 4 variasi dari jam produktivitas seseorang. Yang pertama ada dolphin, bear, lion, sama wolf. Dan menariknya lagi, jam produktivitas ini dibagi berdasarkan pola atau kebiasaan tidur seseorang. Jadi kalau kita yang sering insomnia atau light sleeper, kemungkinan besar termasuk ke dalam kategori yang dolphin. Jadi jam pintarnya itu pas siang-siang. Sedangkan untuk orang-orang yang morning people yang baru bangun tuh langsung semangat, kemungkinan besar masuk ke dalam kategori lion. Nah, orang-orang lion ini semangat dari pagi, tapi begitu sore mereka udah capek. Dan mereka biasanya langsung kurang gairah gitu kalau sore-sore. Nah, kalau yang bear, jam tidurnya mengikuti pergerakan matahari. Jadi mereka harus memiliki waktu tidur dan schedule tidur yang sesuai supaya mereka bisa mengoptimalkan jam produktivitas mereka dengan baik. Yang terakhir adalah wolf. Wolf ini adalah orang-orang yang bukan morning person karena mereka susah banget bangunnya dan mereka itu biasanya makin sore malah makin semangat. Dan setelah gue baca ini dan membandingkan dengan jurnal productivity yang gue punya, gue menemukan bahwa ternyata gue adalah wolf. Kalau dilihat, gue itu pagi pasti idenya banyak, tapi ide itu baru bisa gue laksanakan dengan efektif di saat gue melakukannya pada sore hari. Kayak gitu. Dan akhirnya gue bisa membangun schedule yang cocok sama gue supaya gue punya produktivitas yang optimal. So, insight yang kedua itu sesuai sama judul bukunya, You Do You. Jadi sepanjang gue membaca buku ini, Ruby berkali-kali menekankan bahwa kita itu memang memiliki cara hidup yang berbeda-beda dan gak bisa disamain sama satu sama lain. Contohnya, ada yang memang harus memiliki hidup yang stabil, makanya dia kerja kantoran dan dia bisa mendapatkan stability secara finansial dan secara benefit dari kantor. Ada juga orang-orang yang harus memiliki tantangan, makanya mereka menjadi entrepreneur. Tapi ada juga orang-orang yang harus lebih dari itu, harus lebih gila dari itu. Jadi mereka selain jadi entrepreneur
juga mengeksplorasi varian industri-industri yang lain seperti Korubi ini. Jadi Korubi di sini sebagai orang yang sering dikira atau terkesan serabutan gitu kerjanya, malah membuktikan bahwa hidup seperti itu pun bisa sukses kayak gitu. Yeay. Kembali ke pilihan masing-masing, dan gak ada yang benar, gak ada yang salah. Semuanya benar selama kita mau tanggung jawab dengan keputusan kita itu. Dan tanggung jawab yang gue maksud di sini adalah kita gak menyalahkan pihak lain atau kondisi karena kenyataan yang tidak menemui ekspektasi yang kita harapkan itu. Karena kalau menurut gue ya, Tuhan itu menciptakan kita dengan memberikan karunia dan rezeki yang seringkali jauh lebih banyak daripada yang kita ketahui sendiri. Jadi tugas kita adalah mencari tahu apa aja sih karunia yang kita punya, bakat yang kita punya, dan pelajari gimana caranya untuk bisa mengoptimasi itu semua sehingga bisa bermanfaat bagi kita dan bahkan bagi orang lain di sekitar kita. Kayak gitu. Yippee! Okay, so that is it for this video. Semoga you enjoyed this video and dapat pelajaran yang berguna yang bisa kalian terapkan dalam hidup kalian mungkin, atau menjadi bahan pertimbangan yang membantu keputusan kalian ke depan. Well, I don't know. If it does, you can share it to your friends or your family also. And I will see you in the next video. So, this is Tika Sudarto signing out, reminding you